Dalam video kali ini kita akan mendiskusikan, melanjutkan pembahasan kita mengenai pokok-pokok dasar di dalam iman Kristen. Dalam video sebelumnya kita sudah mendiskusikan mengenai makna daripada wahyu. Dan hari ini saya ingin kita membicarakan mengenai 3 gagasan yang juga penting di dalam memahami kebenaran-kebenaran iman Kristen. Gagasan yang disebut sebagai misteri, paradoks, dan juga kontradiksi. Nah, ada hal yang kita harus pahami waktu kita membicarakan mengenai 3 gagasan ini. Pertama, di dalam Alkitab kita tidak dapat memungkiri bahwa ada hal-hal tertentu yang memang sulit untuk dipahami oleh karena Alkitab tidak menyatakannya secara jelas kepada kita. Nah, hal-hal itulah yang kita sebut sebagai misteri. Nah, salah satu contoh dari misteri adalah mengenai keberadaan pribadi Allah Tritunggal. Nah, ada hal-hal tertentu yang kita dapat pahami mengenai Allah Tritunggal. Kita mengetahui bahwa Allah itu Esa, jelas karena Alkitab sendiri mengatakan itu. Namun kita juga menyadari bahwa kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang Esa itu ternyata menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi Allah yang Esa menyatakan dalam 3 pribadi, dan 3 pribadi ini berbeda. Mereka bukanlah satu pribadi, tapi 3 pribadi. Mereka bukan satu pribadi dengan 3 peran, tapi mereka adalah 3 pribadi yang berbeda, namun memiliki satu hakikat. Nah, jadi Bapa berbeda dengan Anak, Anak berbeda dengan Roh Kudus berbeda dengan Bapa, dan ketiganya walaupun berbeda tapi mereka satu. Mereka memiliki hakikat, kesatuan hakikat. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Allah yang Esa itu menyatakan dalam 3 pribadi, dan 3 pribadi ini memiliki hakikat yang satu. Nah, itu sebuah misteri. Kita tidak dapat memahaminya sekarang karena Alkitab tidak menjelaskannya kepada kita oleh karena keterbatasan kita memahami jati diri ataupun natur Allah. Nah, hal-hal yang Allah tidak nyatakan itulah yang kita sebut sebagai misteri. Nah, di dalam Alkitab, tapi kita juga menemukan ada hal-hal tertentu yang Allah nyatakan, namun apa yang Allah nyatakan itu kelihatan berbeda, tetapi sesungguhnya tidak bertentangan. Nah, itulah yang disebut sebagai paradoks. Misalnya saja waktu kita membicarakan mengenai paradoks adalah, misalnya saja waktu Rasul Paulus membicarakan tentang peran hukum Taurat. Nah, dalam Alkitab kita mendapatkan kesan bahwa seolah-olah Alkitab bertentangan ataupun memiliki kontradiksi di dalam menjelaskan mengenai peran daripada hukum Taurat. Misalnya saja Rasul Paulus di satu sisi dia mengatakan bahwa hukum Taurat tidak lagi memiliki peran dalam kehidupan manusia, umat Tuhan, tapi di sisi yang lain Rasul Paulus menggunakan gagasan-gagasan dari hukum Taurat untuk membicarakan mengenai isu-isu etis dalam gereja mula-mula. Dan keduanya seolah-olah bertentangan tapi sesungguhnya tidak. Nah, sebuah kebenaran yang kelihatan bertentangan tapi sesungguhnya tidak, itu kita sebut sebagai sebuah paradoks. Misalnya saja di dalam kitab Galatia, Rasul Paulus mengatakan bahwa peran daripada hukum Taurat sudah selesai. Dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan gereja, hukum Taurat sudah tidak lagi memiliki peran oleh karena hukum Taurat berperan untuk menghantarkan bangsa Israel kepada satu titik sampai kepada Mesias datang. Nah, tetapi hukum Taurat tidak berarti dia tidak berguna, tidak ada manfaatnya, tetapi dia punya peran dan role yang lain yang Rasul Paulus masih tetap lihat relevan bagi kehidupan orang umat Tuhan ataupun siapapun juga. Dan itulah sebabnya maka dalam ajaran etis Rasul Paulus kemudian juga menggunakan hukum Taurat. Nah, jadi waktu kita membicarakan mengenai bagaimana pandangan Alkitab tentang hukum Taurat, maka kita menyebutnya pandangan Alkitab itu bersifat paradoks. Satu sisi Alkitab mengatakan bahwa hukum Taurat tidak berlaku lagi. Nah, namun kita harus mengerti bahwa waktu Alkitab berkata hukum Taurat tidak berlaku lagi, Alkitab berbicara dalam konteks sejarah keselamatan. Nah, sedangkan hukum Taurat adalah firman Allah yang sampai kapanpun akan tetap berlaku, prinsip yang diajarkan di dalamnya tidak akan pernah usang.
Dan itulah yang kemudian juga digunakan oleh Perjanjian Baru, oleh Alkitab untuk menjelaskan mengenai aturan-aturan mengenai kehidupan orang percaya. Dalam hal ini maka hukum Taurat masih memiliki peran yang penting, di mana hukum Taurat bukan hanya dipakai Tuhan dalam menghantarkan seseorang kepada keselamatan, mengerti keberdosaan, tapi juga bermanfaat untuk membentuk kehidupan umat Tuhan mengerti mengenai kebenaran. Nah, jadi peran daripada ataupun peran daripada hukum Taurat dalam kehidupan orang percaya bersifat paradoksikal. Nah, itulah sebuah paradoks. Nah, istilah yang lain yang juga penting adalah istilah kontradiksi. Nah, jadi dalam Alkitab ada yang disebut sebagai misteri, ada yang disebut sebagai paradoks, tapi tidak ada yang bersifat kontradiksi. Kenapa? Karena kontradiksi adalah sesuatu yang bersifat irasional. Nah, kebenaran-kebenaran firman Tuhan tidak mungkin bersifat irasional. Kenapa? Karena kebenaran-kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran-kebenaran yang secara logika harus juga benar. Nah, walaupun kita juga harus menyadari bahwa kebenaran-kebenaran Tuhan melampaui logika manusia, tapi kebenaran-kebenaran firman Tuhan tidak dapat berlawanan dengan hukum logika. Artinya kebenaran-kebenaran sesuatu yang berlawanan dengan hukum logika itu sesuatu yang bersifat irasional, dan firman Tuhan tidak mungkin irasional. Dia melampaui rasio, ya, tetapi tidak bersifat irasional, sehingga tidak ada di dalam Alkitab bagian-bagian yang bersifat kontradiksi. Nah, jadi kita harus menyadari bahwa hal yang bersifat kontradiksi adalah sesuatu yang tidak mungkin. Nah, maka ketika kita membaca kitab suci dan kita mendapatkan di dalamnya ada cukup banyak hal yang kita tidak dapat pahami, tidak dapat mengerti, kita harus menyadari barangkali hal tersebut adalah sebuah misteri yang kita tidak dapat pahami saat ini oleh karena keterbatasan kita, tapi mungkin juga itu sebuah paradoks, artinya ada sesuatu yang bersifat saling melengkapi, sesuatu yang mungkin kelihatan bertentangan, berbeda, tapi sesungguhnya tidak. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada yang namanya kontradiksi, karena kontradiksi adalah hal yang bersifat irasional, sesuatu yang salah, dan Alkitab tidak bisa salah, tidak mungkin salah. Nah, itulah sebabnya maka mengenali tiga gagasan ini di dalam kita mencoba belajar firman Tuhan penting, supaya kita mengetahui ada bagian-bagian mana yang dinyatakan pada kita, itu untuk kita boleh pelajari. Ada bagian-bagian mana yang bersifat misteri, sesuatu yang kita harus terima dengan iman. Tapi juga ada bagian-bagian yang bersifat paradoks, artinya kita harus melihatnya secara hati-hati berdasarkan konteks daripada ajaran yang disampaikan. Nah, itulah beberapa hal yang kita bisa pelajari dalam video kita yang kedua mengenai pengajaran dasar iman Kristen. Kiranya Tuhan memberkati pendengar sekalian.